Halo, perkenalkan, nama saya Refirdaus Tatarigan. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 28920500046, semester 2, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE MAK. Saya di sini mengulas tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPH. Dasar hukum PPH pasal 21 yaitu 1. Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. 2. Peraturan Dirjen Pajak NO per 16/PJ/2016 tanggal 29 September 2016. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji dan lain-lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. 3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan lain-lain. 4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 atau 26 terdiri dari 1. Pegawai. 2. Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga, merupakan wajib pajak PPH pasal 21. 3. Wajib pajak PPH 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3. Olahragawan. Yang keempat, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Keenam, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. 7. Agen iklan. Yang ke-8, pengawas atau pengelola proyek. 9. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara. 10. Petugas penjajah barang dagangan. 11. Petugas dinas luar asuransi. Atau 12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Yang 4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPH pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk wajib pajak PPH 21. A. Mantan pegawai, atau B. Wajib pajak PPH pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima
atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain: 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 4. Peserta pendidikan dan pelatihan, atau 5. Peserta kegiatan lainnya. Dasar pengenaan pajak. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiunan berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan lebih dari Rp4.500.000 per bulan. 2. Tantim, gratifikasi, jasa produksi, bonus. Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah 1. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau menikah. Ketiga, Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21. B. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain. Bagian 4, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda salam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Tarif PPh 21 pasal 17 ayat 1 huruf H. 1. Pegawai tetap. 2. Penerima pensiunan berkala yang dibayarkan secara bulanan. 3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Kapan PPh 21 harus disetor dan dilaporkan? 1. PPh pasal 21 paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. 2. PPh pasal 21 paling lambat disetorkan tanggal 20 bulan berikutnya. 3. Apabila batas setoran dan lapor jatuh tempo pada hari libur atau libur nasional, maka disetorkan hari kerja berikutnya. Ini ada diagram lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dengan NPWP 5%, tanpa NPWP 6% tarif pajaknya. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15% dengan NPWP dan tanpa NPWP 18%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajak dengan NPWP 25% dan tanpa NPWP 30%. Di atas 500 juta, tarif pajak dengan NPWP 30%, tanpa NPWP 36%. Aturan PPh 21 karyawan yang belum memiliki NPWP. Kondisi di mana seorang karyawan yang belum memiliki NPWP tetapi berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 5A. Dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP tetapi memperoleh penghasilan akan dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi, atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak sebesar 20% lebih banyak dibandingkan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Setiap karyawan yang akan membayar PPh 21 tetapi belum memiliki NPWP harus mengalihkan jumlah penghasilannya dengan persentase wajib pajak ditambah dengan 120%. Rumus perhitungan PPh 21 untuk setiap karyawan yang belum atau memiliki NPWP adalah sebagai berikut. PPh 21 karyawan sama dengan jumlah penghasilan kena pajak kali persen tarif PPh 21 kalikan 120%. Contoh soal 1. Ika Apsari, karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika Apsari merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika Apsari menerima gaji 5 juta rupiah sebulan. Lalu PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun BPJS Kesehatan.
perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000 sebulan. Lalu IK Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan IK Hapsari membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayarkan oleh pemberi kerja, jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji IK Hapsari, juga menerima uang lembur sebesar Rp2 juta. Lalu cara penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Pemasukan gaji Rp5 juta, lembur Rp2 juta, premi jaminan kecelakaan kerja Rp50.000, premi jaminan kematian Rp15.000, jumlah penghasilan bruto Rp7.065.000. Pengurangannya: 1. Biaya jabatan 5% dikali Rp7.065.000 hasilnya Rp353.250. 2. Iuran pensiun Rp50.000. 3. Iuran jaminan hari tua Rp100.000. Dan total jumlah pengurangannya Rp503.250 dikurangi penghasilan bruto Rp7.065.000, lalu penghasilan neto sebulan Rp6.561.750. Penghasilan neto disetahunkan adalah 12 kali Rp6.561.750, total Rp78.741.000. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Jadi penghasilan kena pajak setahun setelah dikurangi menjadi 24.741.000. PPh pasal 21 terutang 5% kali Rp24.741.000, yaitu sama dengan Rp1.237.050. Di bulan Januari PPh pasal 21 Rp1.237.050 dibagi 12 sama dengan Rp103.087 untuk tiap bulan. Catatan: karena suami IK Hapsari menerima atau memperoleh penghasilan besarnya PTKP IK Hapsari adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Contoh soal kedua, Budiono Rizaldi, pegawai tetap pada perusahaan PT Depot Food, dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp80.000 dengan 26 hari kerja tiap bulannya. Budiono menikah dan mempunyai seorang anak. PT Depot Food masuk program Jam Sostek, premi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. PT Depot Food membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, dan Budiono membayar iuran pensiun Rp1.500 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Penghasilan sebulan 26 hari kerja dikali Rp80.000 sama dengan Rp2.080.000. Premi jaminan kecelakaan kerja Rp20.800. Premi jaminan kematian Rp6.240. Total pemasukan Rp2.107.040. Pengurangan biaya jabatan 5% kali Rp2.107.040 sama dengan Rp105.352. Yang kedua, iuran pensiun Rp1.500, iuran jaminan hari tua Rp41.600,
dan total pengurangan Rp148.452. Jadi penghasilan neto sebulan itu Rp1.958.588. Penghasilan neto setahun 12 kali Rp1.958.588 sama dengan Rp23.503.056. Hitungan PTKP untuk wajib pajak Rp13.200.000, tambahan karena menikah Rp1.200.000, tambahan seorang anak Rp1.200.000, di total Rp15.600.000. Penghasilan kena pajak setahun pembulatannya setelah total Rp7.903.000. PPh pasal 21 setahun 5% kali Rp7.903.000 sama dengan Rp395.150. PPh pasal 21 sebulan Rp395.150 dibagi 12 Rp32.929. PPh pasal 21 sehari Rp32.929 dibagi 26 sama dengan Rp1.267. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang PPh pasal 21. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.